Kenapa banyak orang lebih takut gagal daripada benar-benar ingin sukses? Padahal sukses terdengar indah, menjanjikan kebebasan, pengakuan, dan rasa bangga. Tapi anehnya, saat peluang datang, yang muncul justru ragu, cemas, dan keinginan mundur. Bukan karena kita malas atau tidak mampu, melainkan karena rasa takut gagal bekerja jauh lebih kuat di otak manusia dibanding dorongan untuk menang. Ini bukan kelemahan pribadi. Ini adalah pola psikologis yang dialami hampir semua orang dewasa. Dan tanpa disadari, pola ini mengendalikan banyak keputusan besar dalam hidup kita. Secara biologis, otak manusia dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk sukses. Kegagalan oleh otak dipersepsikan sebagai ancaman. Ancaman terhadap harga diri, status sosial, dan rasa aman. Sementara sukses sering dianggap sebagai sesuatu yang tambahan, bukan kebutuhan utama. Akibatnya, otak lebih cepat bereaksi terhadap potensi rugi dibanding potensi untung. Inilah yang disebut loss aversion. Rasa sakit akibat kehilangan atau gagal terasa jauh lebih kuat daripada kesenangan karena berhasil, meskipun nilainya sama. Masalah berikutnya adalah pengalaman masa lalu. Banyak orang tumbuh dengan kegagalan yang dihukum, dimarahi, dipermalukan, atau dibandingkan. Sejak kecil, gagal diasosiasikan dengan rasa malu. Pola ini terbawa sampai dewasa. Saat ingin mencoba hal baru, otak langsung mengingat sensasi emosional itu. Bukan logikanya yang bicara, tapi memori emosional. Maka, meskipun peluang sukses besar, ketakutan akan mengulang rasa malu lama seringkali membuat kita memilih aman daripada berkembang. Rasa takut gagal juga diperkuat oleh tekanan sosial. Media sosial memperlihatkan kesuksesan tanpa proses. Yang ditampilkan adalah hasil akhir, bukan jatuh bangunnya. Akibatnya, gagal terasa seperti aib publik, bukan bagian alami dari perjalanan. Banyak orang tidak takut gagal secara personal, tetapi takut dinilai gagal oleh orang lain. Takut terlihat bodoh, tertinggal, atau tidak sehebat yang dikira. Ketakutan ini membuat keinginan sukses kalah sebelum benar-benar bertanding. Selain itu, sukses menuntut tanggung jawab. Ini jarang dibahas. Sukses berarti ekspektasi naik, tuntutan meningkat, dan zona nyaman hilang. Secara tidak sadar, sebagian orang bukan hanya takut gagal, tetapi juga takut berhasil. Karena berhasil berarti hidup berubah. Ada tekanan untuk konsisten, mempertahankan pencapaian, dan memenuhi standar baru. Gagal terasa menyakitkan, tapi sukses terasa menakutkan dengan cara yang lebih halus dan sering tidak disadari. Ketakutan ini semakin besar ketika identitas diri terlalu melekat pada hasil. Saat kegagalan dianggap sebagai aku gagal, bukan usahaku gagal, maka risikonya terasa personal, harga diri dipertaruhkan. Akibatnya, otak memilih menghindar, tidak mencoba terasa lebih aman daripada mencoba lalu gagal. Ironisnya, pola ini menciptakan kegagalan versi lain, stagnasi. Namun karena stagnasi terasa lebih sunyi, ia jarang disadari sebagai masalah. Keinginan sukses juga sering kalah karena sifatnya abstrak. Sukses itu jangka panjang, tidak instan, dan hasilnya belum tentu pasti. Sementara rasa takut gagal bersifat konkret dan langsung. Otak manusia cenderung bereaksi lebih kuat terhadap ancaman yang terasa dekat dibanding imbalan yang masih jauh. Inilah alasan mengapa banyak orang tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi tetap menunda. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena emosi lebih cepat daripada logika. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Bukan dengan menghilangkan rasa takut, karena itu mustahil. Yang perlu diubah adalah cara memaknai gagal. Gagal bukan identitas, melainkan data. Orang yang maju bukan mereka yang tidak takut gagal, tetapi mereka yang menurunkan makna emosional dari kegagalan. Ketika gagal diposisikan sebagai umpan balik, bukan vonis, maka keinginan sukses punya ruang untuk tumbuh. Langkah praktisnya adalah mengecilkan risiko secara sadar. Jangan berpikir ekstrim, sukses besar atau gagal total. Pecah tujuan menjadi eksperimen kecil. Dengan begitu, kegagalan tidak terasa mengancam identitas. Selain itu, berhenti menunggu rasa percaya diri. Percaya diri sering datang setelah bertindak bukan sebelum. Tindakan kecil yang konsisten lebih efektif melawan rasa takut dibanding motivasi besar yang hanya dipikirkan. Pada akhirnya, rasa takut gagal lebih besar karena ia tertanam dalam sistem bertahan hidup manusia. Tapi kesuksesan
tidak pernah dimenangkan oleh mereka yang menunggu rasa aman. Ia dimenangkan oleh mereka yang bergerak meski takut. Bukan karena berani luar biasa, tetapi karena memilih untuk tidak dikendalikan oleh ketakutan itu. Jika hari ini kamu merasa keinginan suksesmu kalah, mungkin bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu manusia. Dan kabar baiknya, itu bisa dilatih.